Di antara berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, masih ada anak-anak bangsa yang peduli. Mereka bukan hanya sekedar menyumbangkan ide, tapi mereka bertindak untuk menyelamatkan kaum marginal. Di usia mereka yang relatif muda, mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan materi untuk menyelamatkan generasi muda. Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya Vivi Aleda Yahya dalam episode Yang Muda Yang Mengabdi. Andri Rizky Putra membuat keputusan untuk berhenti sekolah ketika ia baru sebulan masuk sebuah SMA favorit di Jakarta. Keputusannya ini karena apa yang dialaminya ketika ujian nasional saat SMP. Ia menolak menyaksikan ketidakjujuran dalam pelaksanaan ujian nasional. Ia berontak, marah, dan merasa tidak diperlakukan adil. Meski drop out, ia berhasil membuktikan lulus ujian paket C serta lolos ujian SNMPTN dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di tahun 2010, di sela kegiatan kuliahnya, Rizky menggagas Masjid Schooling, kegiatan belajar mengajar untuk membantu mereka yang tidak mampu. Menginjak usia 20 tahun, Rizky berhasil lulus dengan predikat cum laude dan bekerja di firma hukum. Dan di tahun 2012, Rizky mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, sebuah yayasan yang mendidik mereka yang putus sekolah. Pada saat Rizky SMP, Anda begitu marah dengan apa yang terjadi di sekolah karena ujian nasional. Bagaimana ceritanya waktu itu? Iya, saya bisa bilang saat itu kebocoran soal ujian nasional dirancang sedemikian rupa, atau saya bisa katakan ini kecurangan yang tersistematis, di mana baik oknum guru maupun sekolah sendiri demi mempertahankan reputasi mereka mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan rata-rata nilai tertinggi di ujian nasional. Itu sangat bertentangan dengan saya yakini itu nilai yang universal. Rizky, bagaimana? Rizky protes tidak waktu itu? Saya protes dan saya protes ke siapa waktu itu? Tentunya pertama ke oknum guru tersebut dan ke kepala sekolah. Tapi justru sang oknum guru melihat saya aneh karena menurut dia justru dia menawarkan saya kunci jawaban. Maksudnya pada saat Rizky protes dia menawarkan kunci jawaban? Kurang lebih seperti itu. Jadi maksudnya mungkin dia mungkin berpikir saya protes karena saya tidak mendapatkan kunci jawaban. Padahal sebaliknya, saya protes karena kenapa kunci jawaban diberikan. Lalu saya berusaha menemui kepala sekolah, namun itu juga dihadang oleh guru-guru yang... Dihadang bagaimana waktu itu? Saya udah hampir mau masuk ke ruang kepala sekolah, tapi kebetulan berpapasan dengan guru yang di sekolah tersebut juga gitu. Terus menurut mereka tahu intensi saya untuk mengadukan hal ini, dan mereka mewanti-wanti saya jangan pernah membawa ini ke pihak luar demi menjaga reputasi sekolah. Bagaimana perasaan Rizky pada saat guru tersebut mengatakan hal itu? Saya merasa terkhianati. Saya percaya pendidikan adalah media untuk membentuk karakter seseorang lebih baik. Menjadi pintar sangat gampang, Mbak. Semua orang bisa menjadi pintar dalam berbagai konteks. Tapi nilai yang sebenarnya harus kita pegang dari dalam pendidikan itu sendiri adalah integritas. Dan integritas itu hanya bisa kita raih melalui kejujuran. Dan hal itu yang kita lupakan. Pada saat Anda marah, Anda merasa terkhianati pada saat SMP, kemudian berlanjut pada saat di SMA. Apa yang terjadi waktu itu? Yeah. Ketika saya selesai mengikuti ujian nasional, saat ujian nasional saya tetap mengikuti 3 hari ujian nasional tersebut dengan rasa yang carut marut. Saya hampir tidak mau masuk di hari ujian nasional karena saya ada, buat apa saya mengikuti ujian ini kalau memang pelaksanaannya seperti ini. Saya sudah menyiapkan diri saya sejauh-jauh hari. 3 tahun saya menimba ilmu di situ demi untuk mengikuti ujian tersebut. Saya menilai hal itu sebagai hal yang sangat sakral. Mendapati fakta seperti demikian, saya depresi ketika pelaksanaan ujian nasional, sehingga saya tidak bisa konsentrasi. Waktu ujian yang diberikan 2 jam, saya cuma habiskan dalam waktu 30 menit. Saya tidak tapi peduli. Diselesaikan, begitu? Saya selesaikan, tapi saya udah nggak peduli jawaban saya benar atau salah. Yang penting saya cepat keluar dari ruang ujian dan saya segera pulang ke rumah. Dan ketika saya sampai di rumah, saya depresi dan saya mengurung diri di rumah dan
ketika saya mencoba mengutarakan hal ini kepada teman-teman saya, mereka menilai saya sebaliknya. Apa reaksi mereka? Saya ingat ada satu perkataan yang dilontarkan kepada saya saat itu. Ki, kalau kamu tidak bisa mengikuti mainstream atau apa yang terjadi di masyarakat, kamu akan selalu tertinggal dari masyarakat. Mencontek itu adalah suatu hal yang mainstream, kamu harus terima. Di situ saya berpikir, jika memang mainstream tersebut melangkahi nilai-nilai yang saya yakini kebenarannya, saya akan keluar dari mainstream. Nah, kemudian Rizky kan setelah lulus ujian nasional dengan nilai yang cemerlang, masuk ke salah satu SMA favorit tentunya. Nah, apa yang akhirnya membuat Rizky berani meninggalkan sekolah? Iya, mungkin cerita sedikit ketika ujian nasional berjalan. Ini adalah suatu kecurangan yang sangat tersistem dengan baik, yang sangat-sangat ditutup-tutupi. Oleh karena itu, saya harus menciptakan suatu sistem yang lebih baik menandingi sistem yang telah ada. Kenapa? Kalau saya turun ke jalan, saya demo, saya berkoar-koar mengenai kejadian yang terjadi, saya akan dianggap gila, Mbak, dan itu tidak akan bekerja maksimal. Artinya apa? Saya harus membuat suatu terobosan, sehingga ketika terobosan itu berhasil, baru saya akan dilihat nilai-nilai yang saya pegang selama ini. Dan bentuk terobosan yang Anda yakini akan berhasil adalah? Putus sekolah. Putus sekolah. Apa reaksi lingkungan waktu itu begitu Anda memutuskan untuk putus sekolah, terutama ibunda tercinta? Ibu saya satu-satunya orang yang percaya dengan saya, dan satu-satunya orang yang mendukung keputusan saya. Di saat yang lain pihak pertemanan dan sekitar menganggap saya aneh. Jadi dia tahu persis rasa depresi putus asa yang saya alami, sehingga ketika saya mengatakan, saya tidak akan sekolah lagi ya, dia menerima dengan lapang dada dan dia selalu bilang, saya dukung kamu, saya yakin kamu bisa menemukan apa yang kamu percaya. Dan saya juga mendukung hal itu. Saya cari tahu juga, bisa nggak kita mendidik anak kita di rumah? Ternyata boleh, tapi nanti kita daftarkan bahwa anak kita bisa ikut ujian. Ternyata si Kiki cepat sekali, dia minta saat itu juga mau ujian SMA. Ternyata saya ketemu di Kementi, situlah diterangkan semuanya boleh Bu, tapi dia ada syaratnya, usianya masih baru tahun lalu SMP, sekarang mau SMA nggak bisa. Tapi ini anak tidak mau pulang. Saya juga ngotot dengan bapak kasih, akhirnya dia bilang oke, kamu bisa placement, kasih waktu saya seminggu. Ternyata bisa, mampu, dia bilang mampu banget, dan dia buktikan dia lulus dengan hasil yang bagus. Ibu saya orang tua tunggal, hubungan kami sangat dekat, kita sangat terbuka satu sama lain. Jadi karena dia tahu begitu marahnya saya saat itu, sehingga dia merelakan ketika saya putus sekolah. Kemudian Anda memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan didukung oleh ibu, begitu ya. Kemudian tentunya harus memutuskan untuk belajar sendiri ya. Iya, menyelesaikan SMA tapi di rumah, begitu ya. Ceritakan kepada kami betapa susahnya perjuangan Rizky. Begitu banyak kisah sedih yang saya alami, di mana orang nggak tahu saya pernah putus asa, saya depresi, saya mengunci diri saya di kamar mandi karena saya nggak kuat belajar otodidak. Ketika saya tidak mengerti suatu pelajaran, saya akan bertanya kepada siapa, Mbak? Tidak ada. Ibu saya juga bukan guru. Ibu saya dari pagi sampai malam dia harus mencari nafkah di luar, dan saya sendiri di rumah, dan saya harus mencari tahu bagaimana memecahkan setiap kesulitan soal yang saya hadapi. Itu salah satu hambatan yang saya alami. Tapi kedua adalah tentunya pandangan sekitar, Mbak, yang menilai sinis mengenai keputusan saya, dan ibu saya menjadi korban pandangan sinis tersebut. Masa anak tunggal dibiarin putus sekolah? Orang tua yang tidak bertanggung jawab membiarkan anaknya putus sekolah. Tapi kan mereka nggak tahu alasan sebenarnya seperti apa, Mbak. Saya menutup kuping saya sekuat-kuat mungkin, karena saya pikir sepanjang saya yakin apa yang saya lakukan adalah benar, dan sepanjang saya mendapatkan restu dari ibu saya tidak peduli dengan anggapan sinis tersebut. Oke, nah selain tadi upayanya dalam menutup kuping terhadap tanggapan sinis, kemudian bagaimana caranya Rizky mengatasi kalau misalnya ada pertanyaan atau sebuah kasus yang ingin Rizky tahu jawabannya, berarti Rizky ke siapa begitu? Biasanya saya menggunakan beberapa metode belajar, Mbak. Metode belajar saya adalah dengan cara membuat sebuah ringkasan. Misalnya pelajaran bahasa Inggris atau katakan matematik.
dari berbagai macam buku yang ada, dari berbagai macam penerbit yang ada, dengan catatan saya tidak pernah membeli buku yang baru. Itu seluruh buku-buku bekas, saya ringkas, saya bikin outline, saya bikin summary, saya pelajari. Jadi ringkasan tersebut mewakili seluruh buku-buku yang pernah saya baca dari berbagai macam penerbit, dari berbagai macam kurikulum. Itu pertama. Dan kedua, ketika saya mengalami kesulitan, saya biasanya akan mempelajari pelajaran yang lain dulu, Mbak. Tinggalkan dulu ya? Tinggalkan dulu. Saya habis itu mungkin saya berdoa. Setelah itu berdoa minta petunjuk Tuhan supaya saya diberikan pikiran yang jernih untuk menjawab, mampu memecahkan suatu kesulitan dalam soal, atau juga dengan cara melakukan, saya menamakannya metode komparasi atau analogi. Misalnya katakan saya mengalami kesulitan di pelajaran bahasa Inggris. Memang tidak ada relevansinya dengan matematika, tapi ketika saya belajar matematika, kemampuan logika saya sangat terkelola dengan baik. Nah, dari situ saya mencoba menerapkan itu di pelajaran bahasa Inggris. Dengan logika yang kuat pemahaman logika saya yang kuat di matematika, saya coba temukan jawaban di soal yang sulit di bahasa Inggris tersebut. Mungkin sedikit abstrak, tapi pada intinya semua bekerja dengan baik, Mbak. Oke, Rizky, apa benar waktu itu selain menangis di kamar mandi sendirian karena bingung mau bertanya kepada siapa karena belajar sendiri, Anda juga pernah sampai tidur di jalanan di bawah hujan deras, saking stresnya begitu. Nah, itu kenapa waktu itu? Itu di level dimana saya udah nggak kuat lagi. Saya coba ikut try out. Kan saya harus meringkas pelajaran dalam waktu 3 tahun menjadi 1 tahun. Saya nggak kuat karena ketika saya mengikuti uji coba tryout yang saya lakukan sendiri, ada beberapa pelajaran yang nilainya di bawah standar kelulusan. Dan saya khawatir saya tidak lulus juga karena hal itu. Tapi saya tidak ingin mengambil jalan pintas dengan mencontek nantinya. Dan saya takut saya mengecewakan ibu saya. Dan terakhir, ketika saya gagal dalam hal ini, saya harus kembali lagi mengulang di kelas 1 SMA. Kembali ke sekolah. Atau katakan saya menjadi pecundang atas omongan saya sendiri. Itu ada kekhawatiran itu. Ada kekhawatiran yang itu. Terbesar. Iya, terbesar. Saya remaja, Mbak, saat itu, dan mungkin banyak umur berapa waktu itu? 15. 15 tahun. 15 16 ya. Jadi mungkin banyak orang menilai keputusan saya adalah keputusan konyol yang biasa dilakukan oleh remaja karena mungkin mereka sedang mencari jati diri, tapi tidak. Itu murni karena saya yakin hal yang saya lakukan adalah benar. Ini bukan masalah melakukan sesuatu yang terbaik, tapi melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Saya ingin tanya, itu kekuatan dan percaya diri itu datangnya dari mana ya? Pada saat Rizky berumur 15 tahun, itu dari mana? Saya bukan orang yang sangat religius, tapi saya sangat percaya dengan kekuatan Tuhan. Saya sangat percaya kekuatan doa. Saya lebih sangat percaya juga dengan kekuatan doa orang tua, ibu saya. Dan itu membuat saya selalu memiliki semangat yang tinggi setiap melakukan hal yang saya lakukan. Jadi mungkin saya bisa bilang sumber kekuatan saya itu bukan kepintaran, Mbak, tapi doa dan motivasi dari ibu saya. Tidak ada yang salah dengan institusi sekolah formal. Yang saya protes saat itu hanyalah ketidakjujuran yang terjadi. Akhirnya Anda berhasil lulus SMA dengan paket C, kemudian masuk Universitas Indonesia pada saat berumur 17 tahun, begitu ya. Apa yang terjadi setelah itu? Karena saya tahu Anda menyelesaikan kuliah hanya dalam waktu 3 tahun. Ya. Ketika saya masuk kuliah, mungkin orang penasaran. Karena kan biasanya ketika kita di sesi penerimaan mahasiswa baru, kita menggunakan name tag dan menyebutkan asal sekolah. Dan mereka heran dengan asal sekolah saya. Saya juga bingung, sebenarnya pendidikan saya apa gitu. Saya hanyalah anak putus sekolah yang belajar secara mandiri, mengikuti ujian paket C. Tapi kan saya tulis aja. Banyak pertanyaan. Wah, banyak pertanyaan. Ijazahnya paket C, iya, begitu ijazahnya ya? paket C dan masuk dari jalur mana, dan saya harus tegaskan. Saya masuk UI melalui jalur SNMPTN, seleksi masuk perguruan tinggi negeri, di mana saya harus berkompetisi dengan seluruh masyarakat siswa di Indonesia untuk masuk tersebut menggunakan ijazah paket C, tanpa saya harus membayar uang besar untuk masuk kuliah. Dan ketika di kuliah pun saya dapat beasiswa, jadi saya hampir nggak pernah bayar juga ya, Mbak, waktu kuliah gitu.
mereka menganggap saya makhluk yang individual. Saat itu makhluk yang aneh, alien lah mungkin. Karena saya cuma SMA 1 tahun dan dengan mungkin cara berbicara saya yang mungkin kelihatannya terlalu formal dan atau terlalu dewasa untuk usia saya yang kelihatannya badan saya kan kecil gitu ya, dan dengan wajahnya mungkin kelihatannya kayak anak kecil gitu saat itu. Jadi mungkin itu mengundang perhatian bagi teman-teman saat itu. Tapi saya buktikan, saya mengikuti berbagai macam kegiatan organisasi, mengikuti kegiatan perlombaan, penelitian dan sebagainya, aktivitas mahasiswa. Akhirnya mereka menilai keputusan saya putus sekolah murni bukan karena saya memiliki masalah kedisiplinan di sekolah atau saya anak nakal, bukan, karena memang masalah idealisme yang saya pegang aja saat itu. Akhirnya mereka percaya. Tapi ada tidak kelelahan di diri Rizky dianggap sosok yang berbeda, sosok yang tadi Rizky sendiri katakan alien begitu? Ada kelelahan tidak? Lelah. Karena saya manusia biasa, Mbak. Dan saya juga tidak sepintar itu, tidak sepintar yang digambarkan. Begitu banyak orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya, begitu banyak orang-orang yang lebih jujur daripada saya, orang yang berintegritas daripada saya. Cuma mungkin kali ini dan saat saya kuliah yang terekspos saya. Menurut saya apa yang saya lakukan dapat dilakukan oleh banyak orang lain. Asal kita memiliki suatu kemauan yang kuat. Nah, kalau Rizky sendiri kan sekarang sudah bekerja full time, kemudian waktunya bagaimana bagi-baginya untuk YPAB? Ya, jadi pembagian waktu saya umumnya di akhir pekan, Mbak, di hari Sabtu dan Minggu, di mana saya juga terlibat sebagai pengajar. Di samping itu saya juga terlibat sebagai untuk menerima murid-murid putus sekolah baru yang ingin belajar di sini, ataupun juga calon-calon sukarelawan baru. Selebihnya berarti tidak pakai jam kerjanya ya gitu ya? Saya tidak menggunakan jam kerja, tapi di hari biasa, Senin sampai Jumat, biasanya saya aktif melakukan korespondensi via email untuk kita memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan YPAB, juga untuk lebih mengenalkan lebih luas konsep YPAB kepada masyarakat. Oke, apa yang Rizky ingin berikan melalui YPAB di awal berdirinya YPAB itu? YPAB itu berdiri karena kita akan menghadapi Asian Economic Community 2015, di mana itu akan menjadi satu pasar bebas Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kita harus sadari juga bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang krusial untuk kita tingkatkan agar kita bisa berkompetisi dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan caranya seperti apa? Tentu melalui pendidikan yang seutuhnya. Jadi bermula dari situ, saya pribadi dan juga mengajak dengan seluruh elemen masyarakat mendirikan YPAB ini untuk memberikan pendidikan seutuhnya menghadapi Asian Economic Community. Rizky, kemudian apa yang ingin Anda lakukan berikutnya? Anda punya yayasan pendidikan seperti ini, begitu ya, kemudian sudah bekerja di firma hukum, begitu. Apa yang sebenarnya ingin Anda capai dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat saya akan merilis buku berjudul Orang Jujur Tidak Sekolah. Di situ saya bercerita pengalaman saya, depresi saya, termasuk depresi saya ketika saya putus sekolah, dan bagaimana saya melepas stigma. Awalnya kan saya dianggap anak yang tidak bisa mengikuti sistem yang ada. Tapi ketika kita kuliah, kita kan memiliki sebuah sistem, Mbak. Dan saya juga bisa mengikuti sistem yang ada, dan saya bisa lulus secepat itu. Dan juga selain buku, saya juga akan kami di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ini akan menjaring lebih banyak masyarakat putus sekolah, meningkatkan kapasitas. Bahkan kami akan berencana membuka kurang lebih 11 lokasi belajar di seluruh Indonesia. Apa yang paling dibutuhkan saat ini untuk mencapai harapan dalam Yayasan Pemimpin Anak Bangsa? Bagi yang mengetahui YPAB dan bagi mereka yang mengetahui atau mereka sendiri yang adalah notabene putus sekolah, harapan itu ada. Kalian bisa melanjutkan pendidikan kalian. Salah satunya melalui YPAB. Jadi jangan ragu, bergabunglah bersama kami. Dan bagi yang suka mengajar, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Iya, menariknya adalah YPAB. Tapi ini tidak dibayar kan ya? Tidak dibayar. Dan yang belajar di sini pun tidak membayar. Iya, gratis ya? Gratis. Ini adalah wadah komunitas yang mencerminkan gotong royong, nilai dasar daripada bangsa kita kan, Mbak. Tapi melalui pendidikan. Bagi mereka yang ingin mengajar, kami sangat
mendukung karena seluruh tutor di YPAB adalah teman-teman yang telah bekerja, profesional muda dari berbagai macam sektor bidang dan profesi. Nah, bagaimana Rizky mencari para pengajar yang ingin berbagi juga di YPAB? Caranya bagaimana? Kami awalnya cuma memiliki 3 pengajar, Mbak. Sekarang teman-teman waktu itu? Bahkan bukan teman dekat. Oh, okay. Melalui Twitter, melalui email dan sebagainya. Okay. Tapi berjalannya waktu kami mencapai di level ratusan sekarang untuk volunteer. Kita tidak ada yang kenal satu sama lain, Mbak. Jadi setiap kegiatan belajar, kalau mungkin nanti Mbak bisa saksikan, di hari yang sama para volunteer baru berkenalan juga gitu satu sama yang lain. Karena kita dari berbagai macam latar belakang dan tidak memiliki hubungan pertemanan yang dekat. Tentunya bikin yayasan pendidikan, kegiatan pendidikan perlu biaya. Nah, ini biayanya selama ini dari mana, Rizky? Iya, awalnya kita mengadakan kegiatan belajar cuma di garasi, Mbak, dengan 2 murid dan beberapa tutor. Jadi kalau dari sisi operasional itu sangat kecil sekali. Tapi berjalannya waktu, semakin organisasi ini besar, kami menerima banyak semacam sponsor untuk kegiatan operasional kita. Rizky, apa yang masih ingin Rizky lakukan untuk jangka panjang ke depannya? Saya tahu Rizky masih ingin sekolah S2 di bidang public policy. Iya, masih lama sih, Mbak. Mungkin paling dekat 2 tahun lagi. Kalau saya pun ingin S2, saya ingin masih memperbanyak pengalaman saya, karena bagi saya pengalaman juga penting. Dan ketika saya S2, inginnya saya juga memiliki suatu cerita yang bisa saya ceritakan ke teman-teman saya di S2 nanti, dan membangun networking di sana untuk kembali membangun Indonesia. Kalau mimpi terbesar Rizky saat ini yang masih ada di bayangan dan mungkin belum kesampaian? Menurut saya mimpi tidak pernah terbatas ya, Mbak. Tapi kalau saya boleh bilang, saat ini saya sedang menikmati mimpi saya. Ini mimpi saya. Mimpi saya bisa berkontribusi dengan cara yang saya percayai akan bermanfaat melalui Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Oke. Kalau misalnya nanti Rizky berkeluarga dan punya anak, apakah anak Rizky boleh bersekolah di sekolah formal? Sangat boleh. Malah saya akan mendukung. Mengapa, Mbak? Kenapa? Karena saya mendukung sekolah formal. Saya sangat mendukung. Tidak ada yang salah dengan institusi sekolah formal. Tidak ada yang salah dengan institusi non formal seperti YPAB. Yang saya protes saat itu hanyalah ketidakjujuran yang terjadi, bukan sistem yang ada. Terus tiba-tiba ada anak-anak yang dieksploitasi untuk seks.